Oke, sekarang ada update baru ya mengenai syarat golden tick. Udah ada fitur persyaratan baru nih, yang aneh-aneh lagi nih, makin berat ya. Tuh ya teman-teman pengen jadi golden tick. Ini punya saya kemarin habis dicabut nih, sekarang ada syarat baru ya. Nah, punya saya masih ada dua syarat yang belum terpenuhi ya. Kalau pengen buka untuk di bagian sini, itu teman-teman tinggal ketik aja golden tick tadi. Golden tick, nah nanti udah ketemu kayak gini. Jadi yang sudah top creator, yang biasanya selanjutnya itu langkahnya teman-teman harus siapkan untuk jadi golden tick. Nah, nanti untuk golden tick nanti bisa lihat di sini. Nah, sekarang tuh adanya kriteria cuma 3. Wah, simple kriterianya. Tapi kalau dipecah ini jadi banyak banget di dalamnya. Pertama, kriteria kuantitatif. Nah, ini ada beberapa syarat angka atau target tertentu yang harus dipenuhi. Terus yang kedua itu kriteria influence score. Waduh, apalagi nih. Nanti ada di pembahasannya di bawah ya. Terus pengecekan tim Shopee. Nah, ini biasanya kalau kalian udah memenuhi syarat yang kedua di atas, nanti nunggu dicek sama Shopee-nya ya. Dan ini salah satu hal yang ngeselin juga. Jadi kadang kita nunggu pengecekan tim Shopee itu lama dan belum tentu bisa lolos juga ya. Kalau udah lolos belum tentu deal juga nanti. Nah, nanti kalau udah selesai semua jadinya golden tick. Oke. Yang punya saya itu pertama ya. Jadi kriteria kuantitatif aman, terpenuhi semua target. Jadi untuk jadi golden tick itu ada dua ya teman-teman. Jadi kalian bisa lewat video, lewat live streaming, atau kalian jalankan keduanya. Tapi rekomendasi saya mending kalian jalankan salah satu aja lah. Jangan live intinya. Kalau live itu agak berat ya, mending kalian video aja. Video itu masih bisa dikontrol, dikendalikan lebih enak. Nah, yang saya nggak memenuhi syarat itu bagian influencer score sama ya udah influencer score-nya nggak terpenuhi intinya ya. Targetnya itu minimal di 50 dari 50 per 100 ya. Jadi skor maksimalnya 100, targetnya itu 50 kalau pengen memenuhi syarat. Nah, influence score itu apa? Di bawahnya sudah ada ya, tinggal baca aja sebenarnya. Jadi intinya videonya itu harus pertama menarik, menghibur. Kalau di TikTok tuh retensi, interaksi, sama konversi. Nah, istilahnya hampir sama sih. Jadi intinya video kita harus ditonton sama orang dari awal sampai akhir gitu ya. Terus ada interaksi di situ, banyak orang yang komen, like, share kayak gitu ya. Terus yang penting ada penjualan juga. Soalnya kan ini video jualan ya. Kalau nggak ada penjualan juga percuma. Nah, influence score itu apa aja kita bedah ya. Di sini kalian bisa klik pelajari aja. Oke. Influence score itu macam-macam, teman-teman. Yang pertama dari 3M. Mengubur, membakar, apa itu? Itu untuk menyamuk ya. 3M di sini tuh menarik pertama. Menarik audiens. Caranya gimana? Ya pertama personal branding penting. Kalau bisa sih teman-teman punya karakteristik sendiri yaitu dengan yang nampilin muka sih paling gampang ya. Soalnya kalau lihat review itu ada orangnya yang review ya, itu tuh lebih meyakinkan lah itu. Lebih meyakinkan, lebih menarik. Tapi yang nggak jamin ya teman-teman. Ya good looking pun belum tentu. Terus selanjutnya itu dari apalagi nih? Kualitas video. Nah, ini bukan melulu soal handphone ya. Yang penting teman-teman pakai iPhone 16 Pro Max. Aduh, bukan. Yang penting tuh videonya jelas, nggak burem, terang. Jadi kalau handphonenya yang masih potato ya nggak harus handphone mahal lah. Nah, yang penting itu pas pengambilan tuh kondisi terang. Terus kalau bisa pakai tripod, jadi nggak goyang-goyang, nggak pusing lah yang lihat. Kalau nggak punya softbox ya pakai teras rumah itu juga bisa. Kalau lebih stabil pakai tripod. Jadi handphonenya taruh di tripod, jangan dipegangin gini ya. Itu nanti goyang-goyang banget. Itu lebih oke. Terus dari segi layout produk, yang pasti produknya harus ditampilkan secara detail ya, kelihatan. Ini kalau untuk live streaming ya. Terus hindari pergerakan sampai 15 detik. Oh ini kalau statis, nggak boleh statis sih. Nah ini yang jadi kendala ya kadang. Jadi kalau kalau live tuh harus benar-benar aktif ya sekarang. Nggak bisa kalian nunduk gini terus harus interaksi. Ada nggak ada yang nonton harus jelasin. Kayak gitu. Ini untuk yang live streaming ya. Terus menghibur. Kalau audio, kalau atas visual tuh udah jelas ya. Ya udah nanti teman-teman tinggal baca sendiri aja ya. Udah lengkap di sini. Menghibur tuh lebih ke interaktif aja sih. Yang penting bawa jawabin komentar, terus nyapa-nyapa penonton gitu ya, jelasin produk kayak gitu. Itu penting banget. Terus kasih gimmick nih. Nah, gimmick penting. Jadi teman-teman di situ misal kasih bagi-bagi iPhone 15 harga Rp7.000. Nah, itu nanti rame live-nya. Nggak tahu lah Shopee itu mintanya aneh-aneh aja. Ada topiknya juga pembahasan interaksi konsisten.
Kalau menjual nanti bisa kalian maksimalin di voucher, terus ajakan buat CO, klik ranjang, terus bikin scarcity, keterbatasan misalnya. Wah, kalau nggak cekot hari ini, besok takutnya sudah kiamat, nanti barangnya nggak nyampe. Nah, kayak gitu. Jelaskan detail manfaat, demonstrasikan pengguna produk, nah kayak gitu ya. Jadi harus ditunjukin. Kalau perlu tuh, wah harus direview gini. Wah, ini saya TWS-nya pakai ini ya. Ini bisa wireless charging. Jadi kalau ditaruh di power bank nanti bisa ngecas sendiri kayak gitu. Jadi harus benar-benar didemokan. Kalau lipstick ya coba dipakai, bedak ya dipakai gitu ya. Nah, soal video nih, video ya mirip-mirip lah ya. Yang penting video itu konsepnya ya kayak TikTok ya. Ada hook, penjelasan produk, call to action, terus offer, penawaran, terus bikin keterbatasan, scarcity kalau bisa ya. Gunakan hook yang pertama. Nah, ini hook ini kadang ya aneh-aneh ya. Misal kalau tisu tuh biasanya pada dibanting di depan, bruak gitu ya. Kalau nggak dihitung, satu, dua, tiga, ini cuma harga 40 ribuan gitu. Jadi harus nahan penonton di awal lah, minimal 3 detik di pertama itu loh. Terus pastikan videonya original tuh wajib banget ya. Tapi jangan kaget ya kalau di Shopee itu video re-upload malah rame-rame ya. Terus sama bikin persona branding, kalau bisa harus ada keunikan khusus. Terus nggak boleh videonya itu cuma slideshow. Kak saya nggak punya sampel, jadi cuma gambar-gambar gitu gimana ya? Ya bisa sih nggak pelanggaran, cuma nanti untuk top creator golden tick-nya susah ya. AI, apalagi nih yang pakai AI bisa nggak? Ya bisa nggak pelanggaran juga, tapi nanti untuk golden tick-nya susah ya. Karena termasuk AI itu nggak original lah, out generated content kan. Nah, nanti untuk kayak gini metriknya bisa dilihat dari durasi tonton. Usahakan minimal di 3 detik ya, atau 10% dari durasi video. Misal 10 detik ya, misal videonya itu 40 detik, minimal 4 detik itu orang nonton. Penuh kriteria kualitatif dievaluasi oleh tim Shopee. Oke. Terus untuk menghibur nih bebas ya. Menghibur tuh ada yang konsep khusus kayak Three Brother itu juga unik ya videonya itu. Dia videonya konsepnya drama kayak gitu. 3 orang, jadi ada POV-nya, ada yang rekamin tapi harus butuh tim ya kayak gitu ya. Harus agak ribet sih. Terus voice over juga harus yang jelas. Jadi nggak bisa ya teman-teman bikin video cuman video gambar video produknya doang, kasih musik jedak-jeduk doang gitu nggak boleh ya. Itu susah nanti golden tick-nya. Jadi dianggap videonya nggak berkualitas. Rata-rata komen, terus wah ini ya susah ya, ini jaga interaksinya nih ya. Ya kadang kita bikin kontroversi dikit lah ya. Misal nge-review, ada beberapa itu yang nge-review apa ya, lampu gitu ya. Di situ tuh ada orang di kali boker gitu. Ya kadang aneh-aneh kayak gitu ya. Kelihatan gitu. Ya tapi agak resiko ya. Terus menjual tuh ya tetap ya kita bikin video bagus tapi kalau nggak ngejualin produk ya percuma. Karena tujuannya utama di Shopee Video kan kita dapat penjualan. Terus pastikan yang jelasin voucher lah minimalnya. Jadi oke, yang minat langsung cek aja di Shopee Video, nanti ada diskon berapa 10% atau 20%. Itu juga ngebantu ya. Soalnya kita juga harus ngedukasi juga sih. Banyak yang nggak ngerti kalau benefitnya belanja di Shopee Video itu apa tuh ya. Terus kriteria kualitatif yang pertama demonstrasi produk wajib ya ditunjukin, dilihatin cara penggunaannya, manfaatnya, benefitnya apa gitu ya. Penjelasan produk. Ya udah nanti pelajari sendiri ya. Teman-teman kalau bingung simpelnya gini aja deh. Kalau bingung wah terus kayak gimana sih videonya tuh ya. Yang dimaksud kayak gini tuh harus 3 detik di awal hooknya menarik, ada storytelling, ada subtitlenya. Terus ya pokoknya ini clue-clue doang ya. Intinya clue ya. Nah, mending kalian belajarnya langsung ke leaderboard aja lah. Itu udah valid lah ya istilahnya. Jadi cara bikin konsepnya video gimana, kalian tinggal pilih modelnya gimana gitu ya. Nanti masuk ke live dan video. Bahkan celana aja sampai dipakai di depan kamera loh. Gimana lagi ya tuntutannya Shopee ya. Harus didemonstrasikan cara pakainya juga. Gila. Ya bagus sih buat ningkatin kualitas live ya. Soalnya di Shopee juga banyak yang live-nya bengong gitu ya. Soalnya enak di Shopee itu masih apa ya, kadang kita nggak ngapa-ngapain aja live itu ada yang beli gitu. Nah nanti silahkan masuk ke leaderboardnya tuh di mana, di video ini ya. Nah udah kalian belajar dari sini aja ya, gimana cara mereka bikin videonya gitu. Ini saya penasaran sama yang nomor 3 ini. Kebetulan ada cowok ya, belum golden tick loh teman-teman, belum golden tick. Tapi nggak apa-apa, kita bisa tiru konsep videonya seperti ini. Jadi benar-benar tuh dicobain, terus apa namanya tuh subtitle tuh harus ada kalau bisa. Jadi subtitle tuh lumayan ya teman-teman. Itu
orang tuh akan fokus membaca, jadi otomatis akan ketahan waktunya di 2 atau 3 detik di awal ya. Ini keren nih, serem-serem ya. Tapi dia masuk leaderboard ya, emang harus kayak gini ya. Nah ini Kak Leo Vardus nih, bagus nih. Nah ditemuin, ditunjukin kayak gitu ya. Bahkan layout pun perlu diperhatikan ya, kayak pencahayaan, terus backgroundnya gitu ya. Yang penting orang tuh biasa fokus. Ternyata model kayak gini juga bisa ya teman-teman. Jadi kalau di Shopee, tenang aja, hard selling juga nggak masalah kok. Jadi modelnya kayak gini aja, ditunjukin barangnya, terus dijelasin gitu ya. Yang agak berat tuh kayak mbak-mbak gini, itu biasanya bikinnya niat banget, asli niat banget. Tuh, editingnya pakai transisi, terus apalah ya. Coba jelasnya detail. Ini meskipun nggak nampil muka ya, ternyata bisa. Golden tick tanpa harus nampil muka bisa juga. Oh ya mantap mantap. Konsepnya simple ya sebenarnya. Nah kalau gelang ya ditunjukin pas dipakai kayak gitu. Ya udah niru-niru yang kayak gini aja ya. Jadi kalian sudah ada referensi gimana caranya bikin konten tadi. Followernya banyak banget. 400.000 ya. Unboxing. Konsep unboxing juga bisa ya. Ini kayak storytelling jadinya. Jadi cerita kalian habis beli ini, ceritain pengalamannya gitu ya. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang bikin videonya harus agak lebih niat. Harus agak lebih niat. Jadi nggak bisa cuman sekedar video produk doang kasih musik jeduk-jeduk kurang ya. Jadi harus ada penjelasan produknya juga. Ini rata-rata unboxing ya konsepnya ya. Meskipun nggak nampil muka, oke ya, bisa golden tick ya. Tapi ini mungkin golden tick dulu baru konsepnya diganti. Tapi kalau saran saya di awal tuh kalau bisa nampil muka dulu sih ya. Untuk bangun personal branding, kepercayaan dulu. Walaupun kalian cuma nongol bentar gitu ya. Terus nanti kalian di voice over gitu nggak masalah. Nah itu tadi ya untuk persyaratan terbaru untuk golden tick. Coba teman-teman dicek tuh kurang di mananya.